Selamat pagi dan selamat beribadah kepada kita semua di rumah masing-masing. Saudara tahu apa salah satu kehendak Allah dalam kehidupan kita, yaitu adalah mengucap syukur dalam segala hal. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, kerjaan kita sekarang adalah mengucap syukur dalam segala hal. Memang pada waktu kita mengalami masalah atau mengalami kekurangan atau bahkan penyakit, agak sukar kita untuk mengucap syukur. Tapi itu dikasih contoh oleh Tuhan Yesus waktu Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Waktu itu ada seorang anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Secara makanan itu nggak cukup untuk memberi makan 5.000 laki-laki, belum perempuannya, belum anak-anak. Tapi apa yang dilakukan Yesus pada waktu dia menerima 5 roti dan 2 ikan itu? Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan setelah dia mengucap syukur, maka mujizat mulai terjadi. Rata-rata kita mengucap syukur pada waktu terjadi mujizat atau sudah terjadi mujizat, atau apa yang kita inginkan sudah terjadi. Cuman Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mengucap syukurlah walaupun sesuatu belum terjadi. Dan inilah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, di Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, bukan kekhawatiranmu, tapi keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jadi saudara, apapun yang kita hadapi sekarang, kerjaan kita sekarang adalah mengucap syukur dan biarkan Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Hal yang kedua yang saya mau sharingkan adalah bagaimana respon Rasul Paulus dan Silas pada waktu mereka di dalam penjara. Di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-22, mereka mengalami kondisi yang tidak mengenakan. Di situ dikatakan pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka. Bayangkan saudara, dan mendera mereka, memukuli mereka. Dan setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Dan bahkan kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Dan saking sungguh-sungguhnya kepala penjara itu diperintahkan, maka kepala penjara itu menaruh Paulus dan Silas di penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Alkitab mengatakan pasungan yang kuat. Secara manusia mereka nggak mungkin bisa kabur, mereka nggak mungkin bisa melakukan apapun. Tapi apa respon Rasul Paulus? Ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam. Saudara, biasanya pada waktu dipukulin, tengah malam adalah masa-masa yang paling sakit. Dan tengah malam juga melambangkan masa-masa kegelapan. Tapi apa yang dikerjakan Paulus dan Silas? Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara bisa bayangkan, waktu mereka memuji nama Tuhan, mereka memuji dengan bersuara, sehingga yang lain mendengarkan mereka menyanyikan pujian itu. Apa hasilnya saudara? Ini belum dibebaskan. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Ini yang dibuat Tuhan. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga lah terbuka semua pintu. Jadi kalau ada hal-hal dalam hidup saudara, mungkin belum terbuka jalan bagi saudara. Mulai pada saat ini, mengucap syukurlah dan memuji Tuhan. Secara fisik tidak mungkin Rasul Paulus dan Silas bisa bebas. Tapi waktu mereka mulai memuji Tuhan, maka terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow. Amin. Bayangkan saudara, waktu Tuhan juga menghancurkan tembok Yeriko. Tahu apa yang Tuhan suruh orang Israel lakukan? Untuk mengelilingi tembok Yeriko, dan mereka hanya berteriak, bersuara nyaring. Mereka berdoa, memuji Tuhan. Mereka hanya disuruh berkeliling, dan hari terakhir mereka bersorak untuk memuji Tuhan. Dan tembok itu runtuh, saudara. Jadi, kalau ada masalah dalam hidup kita, sesuatu yang belum terbuka, mari kita bersyukur kepada Tuhan.
mari kita memuji kepada Tuhan. Dan yang terakhir saudara, sehingga di kitab Yesaya dikatakan, bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, karena mereka akan punya lebih banyak anak daripada yang bersuami. Saudara bisa bayangkan, gak mungkin mandul punya anak, tapi Alkitab mengatakan bersorak-soraklah. Tidak mungkin itu. Makanya baru saya ngerti ayat selanjutnya, lapangkanlah tempat kemahmu. Untuk apa itu? Untuk menampung anak-anak yang banyak itu. Sebelum mujizat terjadi, marilah kita mengucap syukur dan memuji Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Amin. Dan pada saat ini saya juga akan berdoa bagi semua kita yang berada di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur bahwa kehendak-Mu dalam kehidupan kami adalah untuk kami mengucap syukur dalam segala hal. Dan waktu kami mengucap syukur dalam segala hal, Engkau melakukan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa, hamba-Mu berdoa, siapapun yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Siapapun yang mengalami kekurangan, Engkau sudah memberikan kelimpahan dalam hidup mereka. Siapapun yang mengalami duka cita, Engkau sudah memberikan mereka sukacita yang berlimpah-limpah. Dan biarlah kasih karunia, anugerah, berkat yang berlimpah-limpah mereka alami di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.